Video kali ini emas di harga 2.652 ya. Sebelum bahas teknikal, saya akan bahas secara fundamental ya, bahwa emas ini akan dicermati ya rapat The Fed hari Rabu. Jadi diantisipasi akan memangkas suku bunga sebesar 25 bps ya. Jadi perhatian akan tertuju pada pidato Ketua Jerome Powell ya, karena pidato tersebut mungkin akan memberikan beberapa petunjuk tentang kebijakan Amerika untuk tahun depan ya. Jadi suku bunga itu akan dibahas tahun depannya gimana ya setelah ketemuan hari Rabu. Jadi mereka membutuhkan sinyalnya untuk tahun depan gimana dan proyeksi gimana ya. Jadi bisa dilihat bahwa emas ini ya stabil di bawah ya 2650 ya. Jadi kalau kita bahas secara teknikal ya, jadi coba kita tarik ya dari sini ya. Saya ambil low dari sini ya. Oke, agak kasih hitam ya. Jadi saya lihat bahwa ini dia sempat turun, naik. Di sini dia ada nutup namanya bullish, tapi habis itu tutup merah lagi, diambil kembali lagi ya. Jadi bisa di break, habis itu break lagi langsung turun dan turun ya. Dan sekarang aku lihat bahwa dalam 1 2 3 4 5 candle ini ya, time frame 1 jam ini ya, saya lihat dia sudah stabil dan juga tenang dan ke kanan, dan juga saya lihat 546 sebagai support ya. Jadi dia sempat low-nya sekitar 43,4, habis itu dia tutupnya di atas 46. Jadi di sini support ada reaksi ya. Dan juga hampir mendekati trendline besar ya sebagai higher low ya. Jadi kalau seandainya ke H4, jadi bisa dilihat di sini dia sempat ada low, di selanjutnya juga low ya. Kecuali dia bisa melewati trendline besar ini ya, terjadi tren besar sudah mulai memudar, jadi akan terjadi sideways ya. Di sini sideways. Kalau sideways sudah dipecahin juga masih ada tren besar di sini ya. Jadi masih ada beberapa tahap ya. Jadi sekarang lebih ke H1 ya. Jadi bisa dilihat bahwa di sini dekat 54 ya, sampai 54 atau 55 lah ya. 55. Oke, sampai 54 sekian ke atas lah. Oke. Mending saya kasih warna aja dulu. Oke, sudah mana ya? Ini oke. Sampai di sini ke sini. Oke lah, sekitar 54. Oke. Nah, di sini kalau harganya bisa breakout di atas 54 ke atas, jadi emas ada potensi bisa koreksi dulu ke atas. Nah, koreksi sebelum dia naik di sini ada halangan ya di 61, ada halangan, dan juga ada trend line ke bawah itu ada halangan sekitar 64 lebih ya. Jadi kalau naik koreksi di sini kuat, bisa dia turun lagi lebih dalam lagi. Kalau sini memang dia valid sebagai lower high, dia akan turun lebih dalam ya. Tapi kalau dia naik habis itu dia ke kanan kuat dari ini ya, tanda-tanda tak sawi dulu, akan cari trendline selanjutnya antara dia mau ambil atas lagi atau kembali ke bawah ya. Jadi masih tahap dia uji ke atas ya. Jadi kalau dilihat ya, sekarang saya lihat emas ini sudah gantian untuk uji resisten ya. Sebenarnya dia udah uji bawah, uji jadi udah selesai, saatnya dia uji atas ya. Cuma seberapa tinggi ya masih belum lihat bertahap di situ ya. Karena secara momentum daily-nya ini masih tutup sell masih kuat. Kecuali malam ini kan ada news nih. Ada news yang namanya Fast Manufaktur dan juga Service. Kalau hasilnya ada yang negatif, ada yang positif,
tapi positifnya nggak terlalu gimana ya, bisa mendorong emas naik ke atas lagi. Tapi kalau mau lebih fokus ke teknikal ya, saya lebih memilih cari buy ya, karena news ini ya nggak bisa sepenuhnya harap ya. Jadi tetap ambil konfirmasi. Kalau H1 udah ada konfirmasi untuk ke atas ya, lebih baik cari buy karena harganya lumayan low, dan juga terjadi yang namanya DBD ya, drop by drop sudah terjadi. Jadi akan cari pola terbaru di situ ya. Dan juga mendekati trendline besar ya. Jadi saya lebih memilih cari buy. Tapi gimana pun tetap tunggu konfirmasi ya. Kalaupun dia ini sini dia gagal, paling dia sedikit kena di sini ya. 30 sekian sini, saya lihat ada potensi dia akan naik punya ya. Jadi di sini ada tren kecil nih ya, tengah di 29 maupun di 37. Nah, di sini ada demand besar ya, sempat dia turun ya. Di sini ada potensi dia akan terjadi rejection penuh harga, habis itu dia akan koreksi lagi ke atas di situ. Jadi semuanya hanya sabar menunggu step by step di situ ya. Jadi minggu ini hari Senin ada news ini, Selasa ada sell, habis itu masuk hari Rabu ke Kamis jam 2 ada ketemuan FOMC ya. Jadi pasar perkirakan suku bunga akan diturunkan 25 bps ya. Kalau diturunkan, emas ada potensi akan bullish ya. Tapi bullish itu akan terbatas, jadi mereka akan tertuju pada proyeksi gimana, statementnya gimana. Kalau proyeksi sama statementnya itu sangat mendukung untuk tahun depan, ada potensi suku bunga itu lebih lanjut, jadi emas dapat dukungan lebih kuat, jadi bisa naik lagi ya. Kalau seandainya suku bunga diturunkan dan naik, itu proyeksi sama statement itu sangat mengecewakan, jadi emas mau naik terbatas, jadi bisa aja ke bawah di situ ya. Jadi kalau secara fundamental bahwa emas ya masih dijaga-jaga sebagai safe haven ya, karena Timur Tengah ini masih belum sepenuhnya memudar ya. Di sementara waktu ya agak tenang, nanti tiba-tiba aja bisa meledak ya, karena presidennya masih Biden ya, belum Donald Trump, jadi masih perlu hati-hati. Dan juga masih mendekati yang namanya tahun baru Imlek ya. Jadi sebelum tahun Imlek akan terjadi emas harga tinggi ya. Jadi di antara akhir tahun atau masuk tahun baru akan terjadi bullish ya. Cuma ya lihatlah, kalau seandainya momentum daily sudah nutup, buy-nya sudah mulai masuk, di saatnya ini akan boleh masuk buy di situ. Ya seharapnya sih dia continue, kalau dia nutup buy ya harganya naik. Jadi tidak terjadi sideways maupun dia akan mau uji bawah lagi di situ. Ya. Oke. Jadi H1 ini saya lihat bahwa emas akan uji resisten, jadi lebih baik cari buy. Kalau resisten dia breakout, ada potensi akan cari high lebih tinggi ya. Kalau secara hampa kita bisa lihat dia baru mau tutup hijau ya. Jadi bisa dilihat bahwa hampa ini dia awalnya low sideways, habis itu naik dan ketemu namanya high-nya, jadi terjadi double top. Pada akhirnya dia koreksi ya, jadi hampa koreksi. Kalau hampa sudah selesai ya ada potensi dia akan ke atas ya. Jadi bisa dilihat dia naik habis itu ya di sini ada resisten ya, isi mesin dulu. Nah, ini kalau naik ini ada potensi 2721, ada potensi di breakout dan akan cari high lebih tinggi lagi ya di situ. Ya. Dimanapun mapping ini semua membutuhkan konfirmasi, karena dia ada timingnya untuk terbang dan juga ada timingnya untuk jatuh. Jadi hati-hati ya. Walaupun kalau seandainya posisi sudah benar, kalau timingnya belum tepat, dia akan kena namanya SL ya, ataupun terjadi sideways di situ ya. Oke, semoga bermanfaat dan bye.